Guys, seperti biasa hari ini aku mau make up. Hari ini mau ketemu temen aku dan pengen cerita sedikit tentang event kemarin. Jadi, kalau kalian ada yang berguru atau pengikutnya Kak Kresna nih, kemarin gue baru aja datang ke eventnya. Ini bukunya. Stay powerful and stay loved. Jadi eventnya kemarin tuh sebetulnya adalah launching bukunya Kak Tresnani. Sebetulnya ini tuh buku yang keempat. Jadi kalau nggak salah 2 sebelumnya itu ada e-booknya. Terus dia luncurin buku yang bentuknya fisik kayak gini, yang warna kuning, You Are Powerful. Terus yang baru tuh yang ini yang warna merah gitu. Terus udah deh, seru, masih ada meditasinya juga, terus dapat bunga juga tuh ada di situ. Nah, sambil make up kayak biasa pakai alis dari Pinkberry. Mana Pinkberry? Pinkberry. Oke, kemarin tuh gue sempat nanya sama Kak Tres. Jadi memang akhir-akhir ini kan gue agak ngerasa kok setelah gue break up malah energi gue tuh down gitu loh. Jadi vibrasi gue tuh, alis gue tebel banget ya. Jadi vibrasi gue tuh kayak turun gitu. Nggak kayak gue yang dulu kayak I lost my spark semenjak gue break up dari si mantan gue yang itu, yang amat sangat hot itu menurut gue. Nah terus gue tanyalah sama Kak Tres, kan ada sesi tanya jawab gitu kan. Gue tanya sama Kak Tres sebenarnya aku tuh kenapa sekarang jadi kayak I feel I'm losing my sparks. Terus selain itu juga ngerasa tiap ketemu orang baru malah jadi akunya tuh energinya tuh jelek gitu. Aku ngerasa aku kok jadi ya low aja gitu. Nah terus kata-kata gini, ada 2 kemungkinan sebetulnya. Yang pertama, kamu emang masih stuck with your past. Jadi yang pertama harus kamu lakukan itu adalah letting go, surrender, lepasin semuanya gitu. Nah yang kedua adalah mungkin memang sebetulnya kamu tuh energinya udah balik, tapi kamu ketemu orang baru yang energinya tuh nggak match sama kamu gitu. Jadi kamu rasanya kamu yang salah, padahal enggak. Padahal memang energi kamu sama si orang baru ini tuh nggak match gitu. Jadinya kamu ngerasa kamu yang salah, padahal enggak gitu. Terus kalau kadang aku ngerasa kayak oh no, bukan, kayaknya gue nggak bisa sama ini orang gitu. Nah itu tuh sebenarnya kata Kak Tres nih ya, mungkin itu adalah jalan Tuhan untuk ngebuat lo tuh menunggu ke takdir lo yang sebetulnya gitu. Jadi kata Kak Tres, just enjoy the present moment dan jangan khawatir. Pokoknya as long as you do good, as long as you doing good, lo yakin aja semua akan berbalik baik ke Allah kayak gitu. Nah terus memang kayak akhir-akhir ini kalau gue kan, nah kebetulan tuh gue tuh banyak banget mentor ya. Sampai kemarin 2 minggu yang lalu tuh gue sampai konsultasi sama kayak mentor untuk mental block gue. Jadi gue tuh gue cerita ke mentor mental block gue bilang iya gue tuh ngerasa kayak masih ada yang tertinggal gitu loh. Terus kata dia udah release aja, lepasin aja semuanya gitu. Ya gitu deh, gue di meditasi gitu juga. Sama aja sih sebetulnya prosesnya, cuma yang kemarin tuh agak lebih long gitu ya gitu. Terus akhirnya terus gue cerita dong sama Kak Tes, aku juga punya banyak banget
mentor. Aku tanya ke semua mentor aku gimana caranya to getting back my sparks gitu. Terus kata Kak Tres, ya nggak apa-apa sebetulnya kalau mentor kamu 2 atau 3, it's okay, tapi jangan terlalu banyak mentor, nanti akhirnya kamu bingung sendiri gitu. Ya bener juga sih, tapi kan kayak butuh banget spesialisasinya khusus gitu loh. Kalau kayak Kak Tres itu kan pasti kayak buat feminine energy, buat manifestasi, buat spiritual thing lah Kak Tres tuh. Nah kalau ada satu lagi yang untuk dating itu Kalulu gitu, dan minggu depan tuh gue bakal ketemu Kalulu gitu. Terus apa lagi ya, udah sih so far itu aja gitu. Nah mungkin gue juga agak tamak atau agak greedy gitu kali ya, soalnya gue tuh pengen semua masalah cepat selesai. Jadi bener-bener bulan ini tuh gue berusaha untuk menemukan semua mentor gue. Sampai kebetulan waktu itu gue sama teman-teman dari kantor juga ada bukan seminar ya jatuhnya, apa seminar sih, sama si Hing Ratada itu yang untuk NLP teori itu. Jadi kayak bener-bener banyak banget gue menemui mentor gue di bulan ini gitu. Oh ya, Maskara dari Hypercrow seperti biasa. Itu gue bener-bener banyak banget menemui mentor gue di bulan ini. Kayaknya nanti gue mesti ngerekap deh siapa sih yang gue temuin gitu. Karena bener-bener seriously life after breakup itu tuh kayak oh my god, walaupun ya gue tidak memungkiri ya, gue memang betul-betul I was in love with him, tapi gue yang nggak kayak oh my god gue stuck di dia. Enggak, gue nggak yang kayak gitu. Justru sekarang gue sibuknya adalah sibuk mencari diri gue kembali. I'm busy of collecting the part of myself gitu. Jadinya ya sudah deh. Oh kayaknya bentar. Nih guys, gue ambilin bunganya. Kak Tres ngasih bunga kemarin, lucu banget. Ambil Milo juga. Ada lupa yang belum gue ambil, bentar. Hari ini lagi panas banget ya, padahal tadi siang agak udah ada hujan-hujan mendung-mendung gitu. Nah terus yang bikin gue happy adalah kemarin gue ketemu banyak banget orang dan energinya tuh bener-bener berasa banget. Gue merasa kayak this is my peoples, this is my life, this is my thing. Yang emang bener-bener mereka tuh kayak ya ampun, bahkan sampai ada orang salah satu peserta juga di launching buku kemarin. Oh ya, ini sunscreen dari Anissa. Iya datang gitu, terus tiba-tiba dia nyamperin gue. Dia di belakang gue, terus tiba-tiba dia nyamperin gue gitu. Ini salah satu orang yang nyamperin gue duluan. Dia bilang, "Kak, you look so beautiful." Terus gue kayak, oh my god. Kayak di tahun lalu, bener-bener di tahun lalu, I mean before I break up, itu kayak I feel that kind of energy gitu. Enggak yang kayak discreetly gitu. Terus gue sampai bilang sama Kak Tes juga, kayaknya auraku tuh nggak cetar gitu loh kayak dulu. Tapi orang-orang yang ketemu gue kemarin, gue nggak tahu ya, mungkin dia emang kayak mau lift me up atau emang beneran cuma bilang gini, gimana aku bisa lu bilang energi lu tuh nggak lu aura lu nggak terpancarkan, jelas-jelas lu cakep banget. Ya gue juga nggak tahu, I feel like that. Nah terus yang bikin connected itu adalah lipstick dari Purbasari, Topaz. Nah yang bikin connected itu adalah gue
kenalan sama salah satu orang baru gitu, terus follow-followan lah tuh Instagramnya kan. Bentar. Oh ya, lupa tadi lip balmnya dari si Vaseline. Nah, follow sama orang baru, terus gue kayak pas balik tuh gue kayak ya udah plong aja lah gitu, nggak kepikiran apa-apa gitu. Blush on juga dari Purbasari. Terus tiba-tiba si teman baru gue ini tuh bikin story di Instagram. Terus tulisannya gini, jadi kayak ada postingan dari akun self love self care gitulah. Terus tulisannya gini, sebenarnya itu dalam bahasa Inggris, tapi intinya artinya adalah kalau misalnya lo ketemu orang yang nggak match sama vibes lo, yang nggak match sama energi lo, then the only thing you have to do itu adalah ganti orangnya, bukan ganti vibes lo gitu. Sebetulnya terkesan agak egois karena mikirin okay, ini gue yang bener dan lo yang salah gitu. Padahal sebelumnya di NLP seminar gue belajar tentang yang namanya metacognition. Jadi metacognition itu kemampuan kita untuk mengkritik diri sendiri gitu. Tapi dari situ gue belajar cuy, banyak mentor tuh bukannya malah bikin bingung, tapi banyak mentor adalah kita bisa evaluasi lebih luas gitu, analisis yang lebih luas gitu. Menganalisisnya tuh dengan banyak indikator tuh jauh lebih enak gitu. Terus gue jadi mikir, oh iya, mungkin selama ini gue terlalu ngomongin why I'm not match with a new person. Kenapa gue nggak, karena gue terlalu sering mengkritik diri sendiri gitu, atau mungkin gue yang salah atau gimana gitu. Tapi pas gue ngeliat, pas kemarin abis banget ketemu Katles, gue jadi mikir, oh okay. Tapi kalau dari kacamata yang ini, kayaknya emang bukan gue yang salah, emang orangnya aja yang nggak match sama lo. Rest of that, lo sama orang itu juga iya orang yang baik-baik aja gitu, cuma emang nggak ngeklik gitu loh. Nah itu, dan kayaknya moral of the story-nya adalah ini eyeliner dari Dazzle Me. Nah, moral of the story-nya adalah kayaknya gue harus meminimalisir mentor gue sih. Gue tuh banyak banget business mentor, ada leader gue, terus itu spiritual mentor gue actually punya 2, Katres sama satu lagi ada cowok. Terus ada lagi untuk self empowering mentor tuh ada lagi si Harry. Terus yang NLP tuh si Mr. Hing. Terus ada lagi yang buat mental block, ada namanya Ko Andrew. Terus ada lagi nih yang buat masalah in relationship gitu, namanya Kalulu. Jadi kayak gue tuh terlalu ngedengerin sini, ngedengerin sana gak sih? Jadi kayak otak gue penuh and I don't know which one is right and which one is wrong. Or maybe semuanya betul, tapi karena gue terlalu pack, gue jadi nggak bisa mikir lurus gitu loh. Dan oh my god, gue baru inget, jadi kata Mr. Hing itu kalau misalnya manusia tuh nggak bisa fokusnya tuh 2. Jadi kalau di sini sama di sininya tuh beda, dia nggak kongruen. Jadi lo harus nyamain yang ada di sini sama ada yang di sini. Nah di situ baru lo akan menemukan hal-hal yang bisa dikerjakan secara mindfulness atau secara fully into it gitu loh. Ya, wow, gue baru tersadar. Jadi ya, moral of the story adalah jangan kebanyakan mentor. And the only thing that you have to do is listen to yourself first before you listen to your mentor. Karena Katles juga hari-hari dalam memilih mentor, Beb. Gitu. Bentar ya, pakai ini dulu. Gitu. Dan terus memang ya akhir-akhir ini gue tuh sebenarnya gue emang nggak upload aja sih semenjak gue udahan sama laki gue yang amat sangat fenomenal itu. Tapi gue ya adalah gue deket sama laki gitu, tapi gak gue upload, maksudnya gak gue publish di Insta kayak biasanya gitu. Kenapa? Karena I don't want to
ya gue nggak mau kayak gue merasa I'm really into it. Kalau zaman dulu tuh gue bener-bener kayak I'm really into my man gitu, jadi ya agak meminimalisir aja gitu. Oh ya, ini sebenarnya tulisannya udah nggak ada, ini sebenarnya dari Rani, jadi bisa bikin celak di bawah mata gitu, membuat mataku semakin cetar. Kurang lebih begini guys. Masukin lagi. Taruh di bawahnya. Dan bener-bener dari kemarin itu gue sama Kartes itu kan ada acara yang meditasi sebentar itu tuh untuk relationship, yang memanifestasikan relationship yang kita mau. Nah di situ tuh gue bener-bener tahu nggak, masih yang gue manifestasikan tuh masih hal yang sama yang gue manifestasikan pas gue sama Jollibee, pas gue sama JB waktu itu. Jadi pas kebetulan pas Desember tahun lalu 2024 gue tuh datang ke acaranya Kartes juga yang Money Festival, tapi gue dianterin sama si JB sama Jollibee gitu. Jadi dan hal yang gue manifestasikan kemarin sama yang pas gue masih sama JB itu sama yang muncul di yang mau muncul di dalam pikiran gue, yang pengen gue lihat tuh itu gitu. Jadi gue kayak ngerasa why it's still like this, tapi mungkin memang ya itu yang gue pengen, and it's okay. Mungkin bukan JB, mungkin bukan Syam, mungkin orang lain, tapi yang mungkin personality-nya sama, bentuknya sama, dan mungkin he's better than my ex gitu. Yang penting gue sudah memanifestasikan, dan apa yang gue manifestasikan tuh bener-bener indah, bener-bener bagus gitu deh Beb gitu. Bahkan ya sampai gue berpikir, lo suka gak sih kayak kalau misalnya lo udah putus dari mantan lo, pasti mantan lo pas when you were in a relationship with him gitu suka ngasih kayak hadiah-hadiah gitu kan pasti. Gue tuh sambil berpikir, apa jangan-jangan yang menghambat energi gue untuk balik seperti dulu tuh adalah barang-barang dari mantan gue gitu. Karena gue tuh percaya banget barang itu tuh punya vibrasinya masing-masing gitu. Dan kayak lu lihat sekarang, ini anting dari laki gue yang dulu, ini dress juga dari laki gue yang dulu gitu. Jadi gue mikir, should I throw semua barang-barang yang pernah dia kasih ke gue? Tapi gue pikir kayak gue tuh suka banget menyimpan memori gitu. Karena hal yang paling gue takutin, my weakness is I'm scared of losing someone gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya gue masih keep, adalah barang-barang pemberian dari orang-orang yang dulu sempat ada di hidup gue. Itu gue keep karena gue ngerasa there is still a memory still there, ya bisa untuk mengingat sedikit gitu. Tapi masalahnya adalah sekarang gue malah takut tertrigger dengan melihat barang-barang dari ex gue gitu. Itu sih yang menjadi pertimbangan gue saat ini. Tapi barang yang mereka kasih tuh lucu-lucu, kayak ini tuh lucu banget kan gitu guys. So itu aja ngoceh hari ini. Udah lama banget gak ngoceh, bener-bener kayaknya 2 minggu gue gak upload gak sih. Okay, see you on the next video, bye.